warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yang selalu menjadi penghambat kita untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang banyak di antara kita yang sering berpikiran bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran maka akan mengurangi waktu kita, akan menghambat pekerjaan kita. Bahkan banyak di antara kita yang berpikiran seperti ini. Aku mau ngerjain PR dulu aja deh baru ngaji. Aku mau ujian jadi libur dulu deh ngajinya. Aku mau kesini dulu baru ngaji. Sepertinya mindset seperti itu adalah mindset yang salah. Mindset yang harus diperbaiki. Ketika kita berpikiran seperti itu, sama halnya dengan kita mengatakan bahwasanya dengan membaca Al-Quran sejatinya waktu kita itu akan berkurang. Tetapi apakah hal seperti itu akan benar terjadi? Jika kita berpikir dengan logika otak manusia, hal itu memang benar terjadi. Tetapi kita lupa bahwasanya dengan membaca Al-Quran akan ada keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai pembacanya. Perlu kita ketahui sedikit informasi tentang bagaimana para ulama-ulama terdahulu banyak sekali di antara mereka yang menulis buku yang bilangannya jauh lebih banyak daripada umur mereka. Mengapa demikian? Hal itu bisa terjadi karena mereka selalu membuka pagi mereka, selalu meluangkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Sehingga Allah karuniakan keberkahan waktu untuk diri mereka. Waktu itu adalah suatu hal yang sangat mahal dan tidak bisa dibeli. Kalau sudah lewat, ya lewat, tidak bisa kembali lagi. Makanya itu al-waktu atmanu minad dahabin. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Karena waktu tidak bisa dibeli, sedangkan emas banyak sekali tersedia di mana-mana. Dan yang kedua, ada seseorang guru besar bernama Ibrahim bin Abdurrahman Al-Maqdisi berkata kepada seorang muridnya yang bernama Aldia Al-Maqdisi. Beliau berkata, "Wahai muridku, jangan sekali-kali kau meninggalkan untuk membaca Al-Quran dalam sehari." Perkataan itu tidak langsung digubris oleh muridnya, tetapi dimasukkan ke dalam otaknya dan kemudian dicerna. Suatu hari, seorang murid ini lupa untuk membaca Al-Quran. Kemudian ia membandingkan ketika ia membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran. Ternyata bisa disimpulkan oleh seorang murid ini, dengan membaca Al-Quran ia akan lebih mudah untuk menghafal hadis, dia lebih mudah untuk menulis hadis. Mengapa demikian? Karena waktunya terasa lebih longgar dan terasa lebih panjang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, "Akanlah rugi seorang manusia yang ketika ia bangun di dalam tidurnya, ia tidak mengingat Allah sama sekali dan tidak memberikan hak dan kewajibannya sebagai makhluk." Yakni akan ada 4 penyakit yang akan datang menghampirinya. Yang pertama, penyakit kebingungan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Yang kedua, penyakit kesibukan yang tidak pernah terselesaikan. Yang ketiga, penyakit yang ia inginkan tapi tidak pernah terwujud. Dan yang keempat, penyakit kebutuhannya yang tidak akan pernah terpenuhi. Sehingga berkatalah Abdul Malik bin Umair. Beliau berkata, tidak akan lupa seorang hamba yang selalu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Yang kemudian pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Al-Qurtubi. Beliau berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran, niscaya tidak akan Allah berikan penyakit lupa kepadanya sekalipun umurnya 100 tahun. Dan para ulama tafsir mengatakan,
Al-Quran itu adalah obat yang sejatinya apabila kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita, banyak suatu hal yang akan kita temukan untuk diri kita sendiri. Karena Al-Quran itu adalah obat dari segalanya obat. Maka teman-teman selalu luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan jangan tunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Karena sejatinya kita sebagai manusia tidak akan pernah memiliki waktu luang. Yang bisa kita lakukan adalah hanya meluangkan waktu agar Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu kepada kita, sehingga ketika kita mendapatkan keberkahan, segala rutinitas, aktivitas kita bisa terlaksanakan dengan mudah, lancar, dan baik, dan kita bisa menjadi orang yang lebih produktif. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jika kalian semua suka, jangan lupa share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tangannya.